Rumah tua bergaya kolonial yang dikelilingi ilalang tinggi. Rumah itu sudah puluhan tahun kosong. Terletak di pinggiran desa Gunung Jati. Dikelilingi kabut tebal dan hening. Menurut warga, siapapun yang masuk ke rumah itu tak akan keluar dengan jiwa yang utuh. Langsung saja ke ceritanya. Aluna, seorang mahasiswi jurusan arsitektur, kembali ke kampung halaman untuk menyelesaikan skripsi tentang bangunan tua bersejarah. Ia tertarik meneliti sebuah rumah tua yang dikenal warga sebagai rumah kosong. Ibunya melarang keras Aluna mendekati rumah itu. Namun rasa penasaran dan keinginan menyelesaikan proyek akhirnya membawanya ke sana, ditemani dua sahabat, Yuda videografer dan Niken teman sekampus. Begitu mereka memasuki rumah itu, suara-suara aneh mulai terdengar, suara ketukan, bisikan, dan tangisan samar dari lotong. Tapi tak ada apa saat diperiksa malam pertama, Aluna bermimpi seseorang berbisik padanya dari balik dinding, menyebut namanya berulang-ulang, "Aluna, kau mirip dia." Mereka menemukan sebuah kamar terkunci. Saat berhasil dibuka, isinya sangat aneh, penuh dengan lukisan perempuan tanpa wajah dan satu cermin besar yang tidak memantulkan bayangan Niken. Niken mulai mengalami perubahan sikap. Ia jadi murung, sering termenung menghadap cermin. Dan malam-malam bicara sendiri. Yodel yang meninjau hasil rekaman video mendapati sesuatu mengerikan. Dalam setiap frame video, ada sesosok perempuan bergaun putih berdiri di pojok ruangan. Walau saat mereka tidak melihat siapapun. Dari penelusuran warga dan arsip desa, mereka tahu rumah itu milik seorang wanita bernama Ratna Dewi, seniman lukis yang menghilang misterius puluhan tahun lalu bersama anak perempuannya. Konon, Ratna mengalami gangguan mental setelah kehilangan suaminya yang berselingkuh. Dan ia membunuh anak perempuannya sebelum akhirnya gantung diri di ruang loteng. Darahnya dipercaya meresap di lantai kayu rumah itu. Nama anak Ratna, Alunda. Aluna mulai dihantui mimpi yang bukan miliknya. Ia mengalami kilas balik pembunuhan dalam bentuk mimpi yang terasa nyata. Semakin hari, Aluna merasa dirinya bukan lagi dirinya sendiri. Niken kerasukan saat malam kelima dan menulis berulang kali di tembok dengan darah, "Kau harus menggantikannya." Aluna, yang sekarang sudah tidak bisa membedakan mimpi dan kenyataan, perlahan terhisap ke dalam cerminnya. Di sisi lain, ia melihat sosok perempuan tua berbisik bahwa rumah ini hanya bisa tenang jika anaknya kembali. Yuda mencoba melarikan diri tapi selalu kembali ke titik awal rumah. Rumah itu seperti hidup dan memutar ruang secara tak logis. Ia akhirnya terjebak di ruang bawah tanah dan menemukan tumpukan tengkorak kecil. Aluna menemukan buku harian Ratna yang menjelaskan bahwa dirinya Alunda harus kembali untuk menebus dosa masa lalu. Aluna sadar ia adalah reinkarnasi anak tersebut. Dalam pengorbanan final, Aluna berjalan masuk ke ruang cermin dan tidak pernah kembali. Begitu ia menghilang, seluruh rumah terbakar tanpa sebab. Namun dari api, terdengar suara anak kecil tertawa, lalu hening. Beberapa minggu kemudian, tim pencari hanya menemukan kamera rusak dan buku sketsa. Lukisan terakhir di buku itu menunjukkan wajah Aluna, tapi matanya dicoret hitam. Dan setiap malam, rumah itu muncul kembali. Meski telah terbakar, bentuknya tetap utuh. Seolah menunggu penghuni.